Film ini berasal dari kejadian nyata, diawali dengan sebuah kontainer dan di dalamnya ada seorang pria bernama Ivan Marquez. Pada saat ini dia berusia 30 tahun. Di tahun 2010, dia lahir di kota Vallecas. Dia ini seorang kurir yang mengantar uang dari Spanyol ke Hong Kong senilai 1,5 miliar euro. Ivan mendapatkan upah 3% dari 1,5 miliar itu. Dan kita dibawa mundur ke tahun 2001 di Madrid. Ivan bekerja di lapangan golf. Ivan masih memiliki keluarga. Ayah ibunya bekerja di restoran milik sendiri. Dulunya keluarga ini tuh kaya banget. Ayah Ivan seorang bisnismen handal. Puncak kejayaan usaha dia ketika Olimpiade Barcelona tahun 1992. Tapi kejayaan itu sirna ketika resesi ekonomi pada tahun 1993. Semua usahanya bangkrut. Dari sini ayah Ivan membenci pemerintah dan yakin semua pejabat itu korupsi. Ivan ini memiliki ide pebisnis seperti ayahnya. Di hadapan temannya, Ivan membuat ide membeli apartemen rusak dan direnov, lalu dijual kembali dengan harga yang mahal. Tapi ide ini tidak ditanggapi serius oleh teman-temannya. Ide Ivan ini juga nggak cuma itu. Ketika dia bekerja melihat anggota parlemen yang sedang mabuk bernama Linares, dia menggunakan kesempatan itu, membawa mobilnya dan menawarkan untuk menjadi supir. Ivan mendapatkan tip 300 euro dari mengantarkan Linares ke Brussels, Belgia, untuk bertemu dengan Anne. Linares selesai dan pergi. Ivan ini tiba-tiba menghampiri Anne dan bilang kepadanya kalau Linares itu mencuri uang darinya. Anne mengecek dan dugaan Ivan ini benar. Ivan yang memperkenalkan dirinya sebagai supir handal dan dapat dipercaya. Anne pun memberikan pekerjaan kepada Ivan. ¿Quieres ganarte 10.000 euros? Claro. Ternyata ketika Ivan mengantarkan Linares, dia kepo sama isi koper yang dibawa Linares. Ivan melihat uang dan mengambilnya sebagian. Dari sinilah pelaku pencurian uang itu bukan Linares, tapi Ivan. Pekerjaan yang diberikan Anne ini adalah mengantarkan seekor kuda. Ivan mendapatkan imbalan 10.000 euro. Sebelum pulang, Ivan ngobrol sebentar. Pria ini membicarakan masa lalunya. Dulunya dia adalah seorang tukang fotokopi, tapi hidupnya berubah ketika dia mendapatkan kepercayaan dari orang kaya. Cerita ini sebenarnya untuk menguji Ivan agar dia bisa dipercaya untuk mengantarkan uang Anne. Setelah itu, Ivan pergi. Di jalan menuju kembali ke Anne, dia tiba-tiba diberhentikan oleh polisi. Polisi ini meminta membuka bagasi mobil dan mereka melihat koper berisikan uang. Ivan beralasan kalau uang itu untuk bisnis apartemennya di Madrid. Tanpa bicara, polisi itu membenturkan kepala Ivan dan setelah itu mereka pergi. O llamo al puto consulado español. Ivan sampai dan ternyata polisi itu bagian dari organisasi Anne. Kini Ivan mendapatkan kepercayaan Anne. Ivan mendapatkan imbalannya dan malam harinya Ivan bersama Anne pergi ke kasino untuk merayakan keberhasilan Ivan hingga mereka berakhir di ranjang. Keesokan pagi Ivan kembali. Ivan diperkenalkan dengan suami Anne yaitu Franco. Franco ini anak dari penyelundup uang juga pialang uang perantara perdagangan mata uang. Dari pertemuan ini Ivan menjadi kurir. Tugas Ivan ini mengantarkan uang menuju Brussels dari Spanyol dari pria fotokopi tadi bernama Francisco alias Paco untuk dibelanjakan berlian di Belgia. Di Belgia ini negara dengan transaksi perbankan terbanyak di dunia dengan pengawasan minim. Pembelian berlian ini adalah bagian dari praktik pencucian uang yang nantinya uang itu dikirim ke klien di Swiss. Semua uang itu berasal dari Paco. Paco ini memiliki koneksi cukup luas mulai dari pengusaha, politisi, bankir, dan pengembang.
Paco menjadi perantara untuk mereka. Orang-orang itu melakukan praktik korupsi dan Paco menjadi perantara untuk pencucian uang. Dia mendapatkan 3% dari setiap transaksi. Semua uang korupsi itu awalnya dari pajak. Ivan sedikit mengobrol dengan anaknya Paco soal kuda yang dikirimnya. Lalu Paco memberhentikan percakapan mereka, memberikan tas, dan Paco bilang, "Jangan macam-macam." Koper yang diberikan Paco diantarkan ke Swiss dan Ivan sudah janjian bertemu dengan Anne. Anne bilang kalau mereka akan memindahkan transaksi dari Belgia ke Swiss. Soalnya Belgia sekarang sudah tidak aman. Dari sini Ivan mulai mencoba terjun langsung, ingin belajar menjadi pelaku seperti Paco, nggak cuma kurir doang. Lalu mereka bertemu dengan mitra baru bernama Stoffel, pimpinan salah satu cabang Bank Jenewa di Swiss. Stoffel ini menjadi orang yang tepat karena dia memiliki sistem yang lebih terjamin aman untuk pencucian uang. Autant dire que nous n'encourons aucun risque. Aucun. Ketika Ivan bersantai sambil menelpon ibunya, di TV dia melihat pidato Dewan Tata Kota bernama Jose yang bicara bersama istrinya soal pembangunan perumahan, dan Jose ini pernah Ivan lihat sebelumnya. Lalu dalam pikiran Ivan terlintas sebuah ide. Ivan pergi kembali ke hotel kemarin. Dia menunggu Jose bersama perempuan yang dimana itu bukan istrinya. Gerak-gerik Ivan ini dicurigai oleh security. Ivan menyuap pegawai kebersihan hotel meminta master key. Ketika Ivan mencoba masuk ke dalam kamar Jose, tiba-tiba security itu datang. Dengan mudah Ivan menyuapnya. Tujuan Ivan ini ingin memasang kamera tersembunyi di dalam kamar. Namun yang melakukan pemasangan adalah security. Sedangkan Ivan mengalihkan perhatian. Ivan mendapatkan rekaman adegan dewasa Jose dengan selingkuhannya. Dia menontonnya bersama security tadi bernama Yannick. Dan kini mereka berteman. Yannick sama-sama orang Madrid. Yannick menjadi bodyguard Ivan. Dan mereka ini benar-benar memiliki kesenangan yang sama. Dari mulai wanita, obat-obatan, dan hal gila-gila lainnya. Di Brussels, seperti biasa, Ivan melakukan pekerjaannya bersama Anne. Ibunya menelpon meminta untuk bertemu. Anne menyarankan cuti seminggu saja untuk menemui ibunya karena keluarga itu penting. Ivan cuti, tapi dia tidak langsung menemui ibunya dulu. Ivan bersama Yannick pergi ke Marbella, Spanyol. Tujuan kesini menemui Jose, menunjukkan rekaman video dia dengan selingkuhannya. Ivan melakukan ini untuk mencari informasi dan menjadi langkah pertamanya untuk menjadi seperti Paco. Ivan meminta mengenalkan dirinya kepada teman-teman Jose, yang dimana semua teman Jose adalah pejabat. Pertemuan ini dipantau oleh UDEF, Unit Kejahatan Keuangan dan Fiskal, Inspektur Roig, dan Lucia. Ivan pun melakukan pertemuan dengan para pejabat korup yang bukan lain lagi. Ivan menawarkan jasa pencucian uang. Para pejabat gak percaya awalnya karena mereka sudah melakukan kerjasama dengan Paco. Ivan pendatang baru, bagaimana bisa mereka mempercayai uangnya kepada Ivan? Jose di bawah tekanan Ivan, dia terus membujuk agar mau menggunakan jasa dari Ivan. Dan sambil bicara, kalau Paco sekarang sudah tidak dapat dipercaya. Dan akhirnya Ivan mendapatkan kesepakatannya, dia pun langsung menuju Jenewa memberikan uang itu kepada Anne untuk dikelola. Anne terpukau. Ivan cepat banget dalam belajar. Anne sempat membicarakan Paco karena dia nggak suka kliennya direbut. Ivan bilang dia tidak akan merebut klien dari Paco. Tahun 2004 di Madrid, Ivan menemui orang tuanya sambil memberikan hadiah mewah untuk mereka. Bapak Ivan mempertanyakan pekerjaan Ivan sekarang. Ivan menjelaskan kalau dia bekerja untuk klien yang memindahkan uang, bisa dibilang impor-ekspor uang. Bapak Ivan tahu maksudnya. Dia mengatakan Ivan sama seperti pejabat korup di Spanyol. Mereka pun bertengkar. Los listos hacen las leyes y se burlan de ellas, y los listillos acaban en la cárcel. Yo he trabajado honradamente. ¿De qué te ha servido? ¿De qué te ha servido? A ver. Algún día te arrepentirás. Basta ya, basta. Di malam hari Ivan bertemu dengan temannya. Sekarang mereka melakukan ide bisnis Ivan yang pernah ditolak oleh mereka. Hal ini segar bagi Ivan karena tahun itu
Spanyol sedang dalam gencar-gencarnya pembangunan, yang artinya uang pemerintah terus berjalan. Praktik korupsi sedang kencang-kencangnya. Kembali ke Marabella, Ivan menemui perkumpulan pejabat di kapal pesiar. Roig dan Lucia masih memantau. Mereka kini mendapatkan identitas Ivan. Ivan bersih tanpa ada catatan kriminal sama sekali. Di sini Ivan sedang mencari klien. Saat presentasi, Paco melihatnya. Ivan ngobrol dengan Leticia, anak Paco. Lalu datanglah Paco. Paco sudah mengetahui sekarang Ivan melakukan bisnisnya sendirian, yang artinya Paco kini memiliki saingan, bukan lagi penguasa dalam bisnis pencucian uang. Paco memperingati Ivan untuk tidak mengganggu kliennya. Ivan pulang. Saat di perjalanan, dia diberhentikan oleh mobil SUV dan langsung memukulnya dan memberikan pesan tinggalkan Marabella. ¿Qué pasa? Vale, tranquilo. Ivan dan Yannick datang ke rumah Paco. Penyerangan kemarin atas perintah Paco. Di sini Ivan mengatakan dia tidak akan meninggalkan Marabella, tapi Ivan membuat kesepakatan dia tidak akan mengganggu klien dari Paco, dan setiap Ivan mendapatkan klien, Ivan akan memberikan komisi kepada Paco sebagai perizinan Ivan melakukan bisnis di Marabella. Dan terakhir, Paco bilang jangan dekati anaknya. Bisnis berjalan lancar hingga 2 tahun, dan pada tahun 2006 Ivan terlena dalam kenikmatan sehingga membawa petaka. Anne datang ke hotel Ivan. Semalam dia baru saja mengadakan pesta besar. Ivan dibangunkan oleh Anne. Di sini Anne menasehati Ivan agar jangan terlalu berlebihan karena ini bisa berdampak pada bisnis. Tapi Ivan malah emosi, sombong, merasa paling besar. Anne juga memberitahu Franco telah mendapatkan informasi kalau kepolisian sedang mengincar Paco. Anne bilang untuk istirahat sejenak dalam berbisnis sampai situasi tenang. Setelah Anne pergi, dia paranoid merasa sedang disadap. Ivan mencari Mick di hotel tapi tidak menemukannya. Paranoid ini terbawa sampai di perjalanan. Ivan menuju Malaga. Dia merasa diikuti oleh seseorang. Ivan sampai di suatu pesta besar yang diadakan dari uang pajak. Ivan bertemu dengan Jose. Dia memperkenalkan kepada temannya wali kota Malaga dan pejabat lain. Di sini dia bertemu dengan Leticia. Sepertinya Ivan tidak kapok meskipun sudah dilarang oleh Paco jangan dekati anaknya. Tapi ternyata anaknya sendiri yang merespon. Setelah selesai pesta, saat di parkiran benar saja dugaan Ivan. Dia diikuti. Ivan langsung menuju mobil tersebut dan bicara ingin bertemu dengan bos kalian. Ivan dibawa ke kantor polisi bertemu dengan Roig. Di sini Ivan belaga tidak tahu apa-apa. Dia mengaku hanya sebagai kurir dan bagian humas penyedia jasa pesta dan perempuan. Roig bilang kalian berdua adalah pion yang akan dijebak oleh bosnya untuk masuk penjara. Roig mengetahui bisnis perdagangan uang atau pencucian uang yang dilakukan Paco dan Jose. Roig meminta kerjasama dengan Ivan untuk menangkap Jose dan Paco. Jika tidak, ya tentu Ivan dan Yannick akan dipenjara. Yannick khawatir bisa jadi ini adalah masalah. Namun Ivan memandangnya berbeda. Jika Paco ditangkap polisi, maka bisnis ini akan menjadi milik mereka. Dari kejadian ini, Ivan harus berpisah dengan Yannick. Ivan akan pergi ke Paris menggunakan jet pribadi dengan Leticia. Di sini Leticia ditelepon oleh ayahnya. Dia mengakui sedang berlibur di Eropa bersama Ivan. Leticia bilang kalau dirinya sudah dewasa, dia bisa memilih keputusannya sendiri. Hal ini disenangi oleh Ivan karena dia tidak dicurigai ketika Paco yang akan ditangkap polisi. Singkat cerita, berminggu-minggu berlalu. Akhirnya tibalah penangkapan. Ini adalah dokumen asli dari video penangkapan. Jose, Paco, dan pejabat lainnya tertangkap. Spanyol mengungkap kasus korupsi terbesar yang pernah ada. Semua aset mereka disita. Leticia yang menontonnya di TV melihat ayahnya ditangkap. Dia pun langsung bergegas untuk pulang. Kini Paco ditangkap. Ivan ingin mengontrol semuanya, bicara dengan Anne. Tapi Franco tidak mau mengambil resiko. Mereka lebih baik memilih untuk bersembunyi dahulu sampai kasusnya mereda. Namun berbeda dengan Ivan, dia tidak mengikuti saran dari Anne. Dia malah berpesta menghabiskan uang di Madrid. Dan kesialan terjadi dalam hidup Ivan. Dia dipergoki oleh Leticia sedang bersama perempuan.
Ditambah ayahnya meninggal, penyesalan dalam hidupnya kini ia rasakan, dan jalan satu-satunya untuk masalah ini adalah pulang. Apa yang dilakukan Anne dan Franco benar, masalah pun datang. Spanyol dalam masalah ekonomi terbesar sepanjang abad 20. Ivan kembali ke Madrid, bertemu dengan teman-temannya di restoran. Lalu dia melihat dua orang yang mengambil uang dari restoran. Ivan pun mengikutinya. Dua orang tersebut terus melakukan penarikan uang sampai akhirnya mereka sadar. Ivan masih terus mengikutinya sampai di gudang. Mereka membawa koper yang berisikan uang tunai. Dia pun pergi menemui Jose, mencari tahu siapa mereka. Dan ternyata mereka ini sama seperti pengusaha yang lainnya dikenal oleh Ivan, orang-orang Cina yang dipimpin oleh Yao Ming. Mereka mencuci uang dengan modus impor barang dari Cina, yang pada intinya Yao Ming sama seperti Ivan, pemain, dan melakukan pencucian uang. Ivan pun pergi lagi ke Jenewa bertemu dengan Anne. Dia memiliki ide lagi. Ya, apalagi kalau bukan pencucian uang. Mereka berdua pun menghadap Yao Ming dan mendapatkan kesepakatan pertamanya, yang dimana Ivan akan mendapatkan 3% dari transaksi pencucian uang ini. Ivan menelpon Yannick, dia kembali beraksi dengan Ivan. Semua berjalan lancar seperti biasa selama berbulan-bulan. Dan sampai akhirnya di suatu restoran ketika Anne dan Ivan makan malam, Paco datang. Paco menunjukkan sikap kecewa kepada Anne karena selama dia di penjara, Anne sama sekali tidak menjenguk sebagai partner bisnis. Perilaku ini seperti pengkhianatan bagi Paco. Paco juga sudah mengetahui apa yang dilakukan Ivan bersama Anne dengan orang-orang Cina. Paco sempat membuat emosi Ivan dan akhirnya mereka pergi. Hal buruk yang paling parah kini dialami Anne dan Ivan. Falciani, seorang developer yang bekerja bersama Stoffel, dia membocorkan daftar rekening penipuan besar-besaran. Falciani telah membocorkan rekening rahasia milik Anne dan Ivan, sementara Stoffel dan Franco kabur setelah kejadian ini. Ivan dan Anne sadar kini mereka akan menjadi incaran selanjutnya. Mereka pun bergegas pergi dari hotel. Ivan dikejar oleh polisi, tapi sayang orang-orang Yao Ming berhasil menangkapnya. Kini ancaman pembunuhan akan dihadapi Ivan dan Anne. Yao Ming sudah mengetahui polisi akan mengejar mereka. Yao Ming tidak ingin kehilangan uangnya. Ivan mencoba nego. Ivan menawarkan diri akan membawa seluruh uang Yao Ming yang ada di Madrid, membawanya pergi ke luar negeri. Yap, Ivan membawa 1,5 miliar euro ke Hong Kong. Semua duit itu cash. Seperti yang ada di awal video, dia berhasil. Namun saat dia merayakannya di salah satu klub di Hong Kong, dia ditangkap oleh kepolisian. Singkat cerita, Ivan dideportasi ke Spanyol. Bertemu lagi dengan Roig. Ivan akan dihadapi hukuman 20 tahun penjara. Ivan mencoba peruntungannya, dia mencoba menyuap Roig dengan uang 1 juta euro. Roig menolak. Dia merasa telah bahagia dengan cukup uang. Tapi timbul satu pertanyaan. Bagaimana bisa polisi mengetahui soal Ivan yang mengirim uang ke Hong Kong? Paco atau Jose? Salah, karena informasi ini dibocorkan oleh Anne. Dan kepolisian menangkap jaringan Yao Ming, menemukan uang 1,2 miliar euro, dan beberapa pejabat juga ditangkap. Penipuan sektor publik mencapai 9 miliar euro. Daftar dari Falciani mengungkap 1,8 miliar euro milik orang Spanyol yang ada di Swiss. Utang nasional meningkat 3 kali lipat. Spanyol mengubah undang-undang untuk mengutamakan pelunasan utang, yang mengakibatkan penggusuran meningkat, penghematan kesehatan dan pendidikan. Tabungan rakyat Spanyol menurun, ketimpangan meroket. Agar channel ini meroket juga, silahkan subscribe dan like videonya. Gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.